Rezeki nomplok itu teman-teman, Mbak Sumi. Ya. Cantiknya. Ya maklum lah Mbak, mantan buaya. Mbak menjanda sudah berapa lama Mbak ya? Meninggal dunia kecelakaan. Jadi rela bekerja keras. Jatuh dari lantai 10 Mas. Hah? Meninggal di tempat Mbak ya? Ambulannya Mas, mahal. Nggak punya ongkos juga Mas ya. Ini rumah aslinya saya Mas. Dan juga saya kan masih belum punya anak. Iya Mas. Jadi biduan ya Mbak? Iya, bilangnya nggak bener ya. Ya sering gonta-ganti laki-laki. Jual telur, jalan kaki. Mbak pengen nggak? Pengen punya motor nggak? Iya, itu lebih penting Mbak. Pendidikan lebih penting. Untuk membelikan Mbak motor, kira-kira diterima nggak? Pelanggan juga sudah Mas. Oh, sudah punya pelanggan Mbak. Dimarahi konsumen gara-gara telat ngantar telur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Galis TV, berjumpa kembali dengan saya di sini, Ivan ya. Tentunya ingat, ini lokasinya di mana, teman-teman? Tentu saya sekarang ini mau mendatangi rumah Mbak Sumi, teman-teman. Seorang janda yang cantik jelita, gitu ya. Namun sebelum lanjut, mari kita doa bersama. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala Mbak. Ketemu di sini, Mbak. Iya. Apa ya? Cari. Iya. Ya, ayo lanjut ke rumah aja, Mbak ya. Iya, mampir dulu. Iya ya, Mbak, ya, Mbak. Ini teman-teman ketemu di sini sama Mbak Sumi. Rezeki nomplok. Nah. Ya, ya Mbak, ya Mbak. Oh, itu teman-teman, Mbak Sumi. Panas-panas cari kayu, Mbak. Iya, Mbak, ya Mbak. Waduh, saya nggak bisa bantu nih, Mbak. Aduh, capek Mbak ya. Pakai mic-nya dulu Mbak ya. Maaf ya Mas. Saya yang minta maaf Mbak. Ya. Aduh. Masnya dari tadi sudah? Baru nyampe Mbak. Baru saya mukaddimah ya, menyapa teman-teman penonton. Mbaknya tiba-tiba muncul gitu loh Mbak. Ya. Maaf ya Mas. Dari Mas. Nggak apa-apa Mbak, saya yang minta maaf nih. Iya. Di situ sejuk tuh Mbak, mungkin Mbak. Iya. Iya Mbak, yang nggak panas. Gak apa-apa ya Mas. Iya nggak apa-apa Mbak. Di situ sejuk Mbak. Ya. Nggak panas Mbak ya? Cari di mana Mbak ini kayu? Ini cari di apa? Kalau di sini kan namanya Tegal Mas. Tegal ya gitu ya, Tegal bahasanya ya, Tegal. Iya. Makanya tadi kaget kok ada Masnya. Malah saya yang kaget Mbak. Loh kok bisa tiba-tiba ada Mbaknya gitu loh. Cantiknya itu teman-teman. Mbak Sumi cantik luar biasa. Bukan hanya wajahnya loh yang cantik, tapi hatinya lebih cantik lagi. Wow. Masnya suka gombal ya? Ya maklum lah Mbak, mantan buaya yang sekarang sudah jadi kadal gitulah. Ya. Mbak. Ya. Boleh ya ngobrol-ngobrol dikit? Ya. Mau ke dalam? Di sini aja lah Mbak, mungkin lebih enak, lebih asik gitu loh. Lebih apa ya? Terang gitu loh, lebih gimana ya? Lebih asik lah gitu. Mbak menjanda sudah berapa lama Mbak ya? 2 Oh iya, sebentar.
sebelum Mbak jawab, saya mau spill lagi teman-teman. Mbak Sumi ini adalah seorang janda ya, yang janda yatim piatu ya tentunya. Kemudian Mbak Sumiati ini punya saudara, gitu ya, punya saudara, saudara kandung, memiliki seorang anak. Kemudian saudara kandungnya itu suami istri kecelakaan Mbak ya, meninggal dunia kecelakaan. Jadi putra dari saudaranya itu diasuh oleh Mbak Sumi, gitu teman-teman. Diasuh oleh Mbak Sumi. Dan sekarang putranya itu menuntut ilmu di pesantren. Ya, alhamdulillah, itulah hanya seorang bibi atau bule ya, tapi rela bekerja keras, jualan telur setiap hari, kemudian pelihara kambing, ya cari kayu juga seperti ini, untuk biaya pendidikan keponakannya, gitu loh teman-teman. Inilah Mbak Sumi, sosok seorang Mbak Sumi yang cantik luar dalam teman-teman. Bukan hanya wajah, tapi hatinya juga cantik. Mbak Sumi kalau boleh tahu nih, Mbak Sumi ini kan janda ya? Ya. Janda itu, jandanya ini berapa, kenapa Mbak? Janda karena cerai kah? Atau karena apakah gitu? Karena sesuatu kah? Jandanya itu karena ditinggal suami meninggal, Mas. Loh, janda karena suami meninggal, Mbak? Ya. Meninggal karena apa, Mbak? Sakit atau bagaimana, Mbak? Kecelakaan kerja, Mas. Suaminya meninggal karena kecelakaan kerja? Ya. Kerja di mana, Mbak, suaminya? Kerja di ikut proyek-proyek gitu, Mas. Ikut proyek? Ya. Kecelakaan gimana, Mbak? Jatuh dari lantai 10, Mas. Hah? Suaminya jatuh dari lantai 10, Mbak? Ya. Masa sih? Serius, Mbak? Iya, Mas. Merantau kemana, Mbak? Ke Bali. Oh, teman-teman, mohon maaf ini saya Mbak sebut nama kota barusan ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Aduh, saya sampai pelepotan. Merantau. Ya. Terus jatuh dari lantai 10. Itu proyek apa? Hotel atau apa ya? Kalau pastinya itu saya tidak tahu, Mas. Nggak tahu ya, Mbak. Jatuh dari lantai 10. Waduh. Terus meninggal di tempat, Mbak ya? Iya, Mas. Meninggal di tempat. Terus dimakamkan di mana, Mbak? Itu nggak bisa dibawa pulang, Mas. Loh, jenazahnya nggak bisa dibawa pulang ke sini. Berarti dimakamkan di sana, Mbak? Iya. Kenapa, Mbak, kok nggak dibawa ke sini? Ya, mau ongkos ambulannya, Mas, mahal. Ongkos ambulannya dari Batam ke sini mahal. Ya. Berapa, mahalnya berapa, Mbak, waktu itu? Mahalnya, ya intinya mahal, Mas. Mahal ya? Ya. Mbak nggak sanggup gitu ya? Nggak sanggup, Mas. Jadi dimakamkan di situ. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Yang penting kan doanya Mbak ya, doanya Mbak gitu loh. Yang paling penting bagi beliau sekarang ini mungkin doanya Mbak. Iya, Mas. Doanya Mbak aja. Iya ya. Saya memang beberapa kali datang ke sini, Mbak. Belum sempat tanya itu kenapa Mbak jandanya. Karena terlalu fokus ke pendidikan putranya itu, Mbak, keponakannya itu, gitu loh, Mbak. Ya memang kalau ditanya itu kebanyakan suaminya kenapa, banyak yang nggak tahu, Mas. Oh gitu ya. Karena memang kan nggak bisa dibawa pulang lagi, Mas. Nggak bisa dibawa pulang. Ya, karena Iya. memang kan nggak punya ongkos juga, Mas ya. Iya, Mbak. Terus juga
Ya memang saya apa ya, dalam kondisi sekarang kan memang nggak bisa mas, nggak bisa sampai buat bayar ongkos. Iya, iya Mbak, iya Mbak. Jadi ya dimakamkan mas. Dimakamkan di ya. Ya. Dulu ini kan rumahnya Mbak ya? Ini rumah Mbak ya? Ya. Ini rumah suami atau rumah aslinya Mbak? Ini rumah aslinya saya mas. Rumah aslinya Mbak. Dulu waktu nikah tinggal di sini Mbak ya? Enggak mas. Tinggal di mana Mbak? Tinggalnya di rumah suami. Tinggal di rumah suami. Terus kok pas pindah ke sini lagi Mbak? Suami kan sudah meninggal mas. Suami meninggal? Dan juga saya kan masih belum punya anak. Oh gitu ya Mbak. Jadi ya memang harus pulang mas. Ya. Harus pulang gitu. Kan juga tidak enak sama orang tua mas. Sama orang tuanya suami kan. Sama mertua gitu ya. Ya. Tapi kan nggak dilarang Mbak. Nggak dilarang pindah apa namanya? Mbak mau pulang ke rumah sendiri gitu nggak dilarang sama mertua Mbak? Ya sebenarnya dilarang mas. Dilarang Mbak ya. Cuman ya ada enak sendiri mas. Iya 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 iya. Apalagi anaknya Ale ini kan sama saya sekarang mas. Iya iya Mbak, iya Mbak. Terus semenjak suami meninggal untuk biaya hidup terjun ke itu Mbak ya. Apa namanya? Biduan itu Mbak ya. Nyanyi di tingkat RT lah gitu ya, tingkat desa Mbak ya. Iya mas. Jadi biduan ya Mbak. Iya. Itu untuk biaya hidup gitu ya. Iya teman-teman, Mbak ini pernah cerita tempo hari bahwasannya Mbak ini untuk membiayai hidupnya dan ponakannya itu Mbak Sumi ini apa ya, terjun ke dunia apa biduan, dunia nyanyi teman-teman, paduan suara. Jadi Mbak Sumi ini sempat jadi penyanyi, kemudian karena nggak kuat dari omongan orang katanya. Omongan orang yang gimana Mbak? Iya bilangnya ndak bener ya. Wanita perempuan nggak bener gitu ya. Ya. Disangkanya wanita murahan, nggak bener gitu Mbak ya. Ya sering gonta-ganti laki-laki gitu. Sering gonta-ganti. Memangnya Mbak gonta-ganti laki-laki? Iya kan temen itu mas nganterin gitu. Oh nganterin gitu ya kalau pulang gitu ya. Iya kan ndak punya kendaraan sendiri mas. Mbak nggak punya motor? Ndak punya. Nggak punya. Sepeda engkol? Nggak punya Mbak? Ndak punya mas. Oh. Jadi sampai sekarang Mbak nggak punya motor ya. Pantesan saya kesini beberapa kali nggak ngelihat motor Mbak. Ndak punya mas. Nggak punya. Saya itu kalau kemana-mana itu jalan kaki. Jalan kaki. Jual telur, jalan kaki. Jalan kaki. Oh gitu. Kalau misalkan ngirim anak ke pondok, itu kadang pakai apa? Ojek gitu. Ojek cuma ya. Kadang minta antar tapi ya tetap masih yang namanya ongkos tetap bayar mas. Minta antar ke tetangga. Tetangga gitu ya. Tetap bayar ya, sama-sama ngojek Mbak ya. Sama-sama ngojek. Iya Mbak. Mbak pengen punya motor nggak? Ya kalau ditanya pengen ya pengen mas, tapi kayaknya nggak mungkin lah mas. Loh, nggak ada yang nggak mungkin Mbak. Kalau Allah berkehendak bisa aja Mbak. Iya tapi kalau ngelihat kondisi sekarang ya kayaknya nggak bisa mas. Gitu ya Mbak. Mending punya uang ya tak kasih ke ponakan yang ada di pondok itu mas. Gitu ya Mbak ya. Iya itu lebih penting Mbak. Pendidikan lebih penting. Kalau misalkan lain hari Mbak dapat rezeki, mungkin ada apa ya, Allah mengutus seseorang untuk memberikan Mbak motor, kira-kira diterima nggak? Ya jika memang
bener-bener niatnya ingin ngasih tapi tidak ada istilahnya kayak apa ya, ngapusin. Bohongan gitu ya? Nah, ya diterima lah Mas. Diterima ya? Ya, Kira-kira kalau Mbak punya motor nih, mau dipakai usaha apa Mbak? Kira-kira? ya, Tetap jual telur itu ya? ya tetap kalau ya kalau telurnya ya tetap jualan Mas. Kan memang sudah apa ya, kayak udah Pekerjaannya ya? pelanggan, iya ada pelanggan juga sudah Mas. Oh, sudah punya pelanggan Mbak? Iya, Oh iya iya iya. Jadi kalau punya motor enak Mbak ya, bisa aksesnya bisa lebih cepat dan bisa lebih jauh Mbak ya? iya Mas. Kadang kan apa dimarahin karena telat itu. Oh, sering dimarahi konsumen juga Mbak? Iya, sering Mas. Dimarahi konsumen gara-gara telat ngantar telur? Ya, Oh gitu. sering itu Mas. Iya 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 iya. Ya. Ya ya ya, saya baru tahu Mbak. Kalau pakai motor kan bisa lebih cepat, aksesnya bisa lebih jauh, dan apa ya? Bisa lebih banyak ngangkutnya Mbak ya? Bisa 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 ngangkut lebih banyak lagi Mbak ya? Iya.